ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Haleluya. Doa itu merupakan jawaban bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Tanpa doa saudara, itu kita merasa macam kita nih kayak kering. Itu. Kalau hidup kita selalu disertai dengan doa, hidup ini menjadi enteng, ringan. Begitu. Kalau kita sudah kebiasaan berdoa, kita sudah latih terus berdoa, maka dengan sendirinya mulut ini mudah untuk mengucapkan syukur sama Tuhan. Iya kan? Apa-apa sedikit, syukur. Apa-apa sedikit, terima kasih Tuhan. Karena kita sudah terbiasa. Iya kan? Dengan sendirinya juga Roh Kudus mendorong kita untuk mengucap syukur. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, iya kan? Dan banyak lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Saya ulangi ya, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tuhan tidak mau saudara kita lari dari Tuhan. Tuhan tidak mau kita bangun jarak dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita selalu dekat dengan Dia. Iya kan? Orang yang selalu dekat dengan Tuhan saudara, Tuhan sendiri yang akan bekerja di hatinya. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia memuji Tuhan, bagaimana dia mengatur waktu cari Tuhan. Saya kasih punya pengalaman ya, ini tipsnya saya ini. Saya ini kan orang bebas, boleh dikatakan bebas, tidak terikat dengan apapun. Ya, saya bukan pegawai negeri. Ya, boleh dikata saya ini swasta. Dan saya bukan pengusaha. Saya bebas 100%. Anak saya 2, satu ini yang tua, 14 tahun, kelas 3, dekat rumah sekolah. Yang kecil perempuan, dia pagi diantar sama maknya, kelas 5 SD. Jadi saya sudah mengantar pulang, saya kembali ke rumah. Kalau saya kembali ke rumah, apa yang saya buat? Saya masuk kamar, saya berdoa. Saya doakan semua. Saya merasa sukacita, saya merasa dihibur, saya merasa dikuatkan, saya merasa Tuhan dekat dengan saya. Jadi saya bebas 100%. Saya berdoa ke 1 jam kah, kurang lebih kah? Saya baca Alkitab kah? Saya memuji Tuhan kah? Saya menyembah Tuhan. Setelah dari itu, saya bikin apapun di rumah, mau sapu rumah kah, cuci piring kah, masak kah, itu enteng semuanya, tidak ada masalah. Iya kan? Karena kita sudah mengutamakan Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu saudara. Jadi kuncinya ada di doa. Baca firman, maka semuanya selesai. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba baca di ayat 3 itu. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan, saudara. Tugas Kristen itu berat. Karena dituntut untuk bergumul, berdoa, mendoakan, terutama saudara-saudara kita yang dalam aniaya, dibalik
terali besi yaitu dalam penjara. Seperti Pak Muhammad Kaceh. Iya kan? Karena Kristus, saudara. Dia rela memberitakan Injil dengan berapi-api. Kemudian dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara, pernah disidang, dimasukkan dalam penjara, sampai hari ini dalam penjara. Ini tugas gereja, tugas saudara dengan saya untuk mendoakan dia, supaya kalau waktunya tiba, Tuhan bisa bebaskan dia. Amin. Baca ulang lagi ayatnya itu. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ada banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini ada dalam penjara karena mereka memberitakan keselamatan. Bukan hanya Muhammad Kaceh. Dulu Yusuf Roni, saudara, 6 tahun dalam penjara karena Tuhan Yesus. Sekarang sudah jadi penginjil, menjadi pendeta, membawa kabar keselamatan. Itu kan? Artinya apa, saudara? Kita ini tidak bisa lagi egois. Tidak bisa lagi mementingkan diri sendiri. Iya kan? Tetapi mementingkan kerajaan Allah. Itu. Ini banyak orang tidak menyadari, saudara ya. Hanya pikir adat istiadat, budaya. Iya kan? Nenek moyangnya. Dulu saya orang tua begini, jadi saya juga harus begini. Iya kan? Ini masalah persaingan dalam tradisi. Aku dulu begitu saja sekarang baru begini. Iya kan? Kita dulu begini. Ini yang tidak sehat, saudara. Itu masih duniawi. Ini Tuhan sudah mau datang, harus persiapkan diri. Iya kan? Coba baca di Injil Matius, Markus, Lukas itu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku, saudara. Ayat ini jangan disalahpelekan, jangan disalah tafsirkan. Oh, kalau begitu saya punya ayah meninggal, saya punya mama meninggal, saya punya keluarga meninggal, kasih tinggal sudah. Karena ayat ini bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bukan begitu maksudnya, saudara. Tetap namanya keluarga. Kita tetap respect, kita tetap hormat, kita datang. Tapi kenapa ayat itu dia bilang begitu? Bukan begitu maksudnya. Tapi Tuhan yang diutamakan. Kita tetap hadir kalau ada keluarga berduka. Iya kan? Begitu. Kita tetap sama-sama di keluarga. Ayat ini jadi salah tafsir ya. Haleluya, haleluya. Justru dalam kedukaan itu, saudara, dalam kitab pengkhotbah ya, di sana orang bisa tenangkan diri, ya kan? Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lanjut ya. Di mana lagi itu? Kita lompat di ayat 5 itu, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Waktu kita pasti banyak, ya. Waktu kita pasti banyak, saudara. Coba bayangkan, satu hari Tuhan kasih waktu berapa jam? Satu hari satu malam? Ya. Jadi satu hari itu, saudara, coba kalau satu hari, katakanlah ambil dari jam 6 pagi. Kalau sampai jam 12 itu berapa jam? 6 jam ya? Nah, dari 12 ke jam 6 sore berarti 12 jam. Satu hari itu Tuhan kasih waktu sama kita. Satu hari, coba kalau orang kantoran, perhatikan pegawai itu. Karena peraturan sekarang itu, duduk di kantor itu mungkin dari jam 7.30, apel mungkin 15 menit. Setengah 8 masuk kantor. Nanti pulangnya sore.
Mungkin jam 4 kah atau jam 5 kah begitu. Tapi sampai di rumah mungkin jam 6, jam 7. Ini waktu panjang. Iya kan? Apalagi yang tidak kerja. Oh, waktunya berjam-jam. Saat itulah kita gunakan waktu untuk Tuhan, saudara. Karena sedikit lagi malam. Kalau malam itu tidak ada waktu bekerja. Siang ini yang kita bekerja. Kitab Daniel dia bilang apa? Daniel, Mesak dan Abednego itu mereka ini sibuk di istana. Zamannya Nebukadnezar, saudara. Tetapi mereka pandai mengatur waktu. Sehingga setiap hari jam 2 mereka itu 3 kali sehari berdoa. Sehingga datang bencana besar, mereka aman. Saudara, api dipanaskan 7 kali lipat, mereka dibuang ke dalam tidak terbakar. Topi di rambut tidak terbakar, rambut di kepala tidak terbakar, pakaian di badan tidak terbakar, ya kan? Kulit tidak angus terbakar. Itu kecuali Daniel masukkan di mana? Gua singa. Singa pun tidak terkam dia. Itu. Karena Tuhan punya cara itu ajaib, mulia, luar biasa. Nah, begitu pun saudara dengan saya. Bagaimana kita bersikap memperlakukan Allah kita itu, saudara. Tuhan akan buat itu kepada kita yang luar biasa. Kalau kita jauh dari Tuhan, istilahnya orang dunia bilang cuek malah tahu, Tuhan juga pasti nanti cuek dengan kita. Itu masalah besar ya. Mari kita memperbaiki terus hidup ini, dipulihkan oleh Tuhan, dibarui oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan, sudah. Sehingga harinya tiba, masa kesukaran tiba, si antikris akan memerintah. Kita dibawa Tuhan pergi keluar dari masalah besar itu. Mengakhiri Wahyu 3 ayat 10. Mari kita baca. Wahyu 3 ayat 10, saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wahyu 3 ayat 10. Salah satu orang baca dengan suara keras. Wahyu 3 ayat 10. Baca judul dulu, kita dengar. Ayat 10. Judulnya kepada jemaat di Philadelphia. Amin. Haleluya. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, Ya. untuk engkau menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iya kan? Waktunya tiba, saudara. Tuhan izinkan si antikris akan mengambil dunia ini. Selama 3,5 tahun terakhir itu aniaya besar. Matius 24 ayat 21. Kalau saudara dengan saya tetap setia dengan Tuhan, harinya tiba kita akan dijaga dan dilindungi, dibawa Tuhan ke padang gurun. Wahyu 12 ayat 6 itu. Kalau sungguh-sungguh Tuhan punya cara yang lebih khusus lagi, saudara, langsung diangkat ke surga. Wahyu 12 ayat 5. Begitu. Oke, cukup sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita ya. Kini saatnya berdiri di altarnya, swabalah Maha Kudus, mari memuji, angkat tangan menyembah, swabalah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk. Kita masuk tata suci bersama
para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, Kudus. Haleluya, haleluya. Saudara, pujian ini hanya singkat yang kita nyanyikan, tapi saudara bayangkan kalau ketika engkau menaikkan pujian ini dengan perasaan, dengan hati-hati, dengan tulus saudara, engkau merasakan ada aliran-aliran jamahan roh. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan semakin kita nyanyikan ini dengan penuh ketulusan saudara, penuh kepasrahan, maka di situ kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan dalam nama Yesus. Karena Tuhan itu sangat dekat dengan umatnya, saudara. Tuhan yang ada di singgasananya, yang tidak kelihatan, dia bisa menampakkan diri dalam kehadirannya kepada yang dia kasihi, karena Tuhan tidak terbatas. Mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik bagi kami. Waktumu yang tidak lama lagi Tuhan, kami tidak tahu pasti, tapi tanda-tanda menunjukkan bahwa Engkau sudah tidak lama lagi kembali untuk menjemput kekasih-kekasih. Karena itu ya Tuhan, basuh kami dengan darah. Layakkanlah kami Tuhan untuk bersanding dalam kerajaan-Mu nanti. Persiapkanlah kami dari saat ini. Dalam nama Yesus, hamba berterukan jemaat Philadelphia, GBO Sabana ini Tuhan. Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus kuasai, Tuhan Yesus mampukan mereka, baik yang hadir dan tidak sempat hadir. Tuhan jamah dan urapi mereka. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ampunilah kami kalau kami tidak sungguh-sungguh memberikan makanan rohani bagi mereka. Mereka akan binasa. Dan Tuhan tuntut itu kepada kami. Karena itu Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mendewasakan mereka, membawa mereka sesuai dengan kehendak dan rencana. Dalam nama Yesus, lepaskan kuasa-Mu dari surga dan mampukan mereka untuk tetap setia sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terimalah saudaraku, sebelumnya mari bangkit berdiri, terimalah anugerah Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Yahweh terkasih, Yeshua HaMashiach Elohim, yang berkuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi ini, menguasai mereka, mengontrol mereka, memimpin mereka. Segala intimidasi daripada si jahat kami taklukkan dalam nama Yeshua HaMashiach Elohim, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sukacita kemenangan dari Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami di minggu hari ini. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kami kembalikan segala syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, rahmat Tuhan, Yesus Kristus, kasih Bapa di surga,
dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.